Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keke Intan Pratiwi dengan NIM 2205040087 dari kelas A Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran hak asasi manusia, materi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi atau menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan hal ini tertuang dalam pasal 104 ayat 1 yang berbunyi, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan hukum. Ada dua macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang tersebut. Contoh bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Mengapa terjadi pelanggaran HAM ringan? Pelanggaran HAM semakin banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum. Jika pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, maka pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah jera melakukan tindakan pidana ini, dan korbannya akan semakin banyak. Yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam penjelasan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau sistem disorientation. Contoh kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. 1. Peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Kedua, peristiwa Talang Sari 1989. Ketiga, peristiwa Trisakti. Peristiwa Semanggi 1 dan 2. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. Penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa Wasio Wamena, peristiwa pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Keopo 2003, peristiwa Rumah Gedang 1989 sampai 1998, dan kasus Paniai 2014. Baik, dari contoh kasus pelanggaran berat HAM yang ada di Indonesia, di sini saya mengambil salah satu peristiwa Semanggi 1
dan 2. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 dan menewaskan 17 warga sipil. Tragedi ini bermula dari pergolakan mahasiswa yang tidak mau mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie karena masih diisi oleh orang-orang Orde Baru. Mahasiswa berusaha menyingkirkan militer dari politik dan menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Puluhan ribu mahasiswa pun berkumpul dan menggelar unjuk rasa di kawasan Semanggi. Aparat keamanan kemudian berdatangan dengan menggunakan kendaraan lapis baja untuk membubarkan aksi mahasiswa. Namun, mahasiswa tetap bertahan dan akhirnya aparat melepaskan tembakan secara membabi buta sehingga mengakibatkan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Penembakan terus berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga pukul 02.00 dini hari keesokan harinya. Aparat juga masuk ke kampus Atma Jaya sehingga membuat bertambahnya korban yang berjatuhan. Hingga tragedi ini berakhir, sedikitnya ada 17 korban meninggal dunia yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, dan ada juga anak berusia 6 tahun. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 ketika mahasiswa menggelar aksi untuk menolak undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB yang dinilai banyak memberikan kekuasaan militer untuk memuluskan kepentingan mereka. Massa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang PKB pun menerima kekerasan dari tentara hingga berakibat terbunuhnya satu orang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Yunhab. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 217 korban luka-luka karena tragedi Semanggi II. Meski telah puluhan tahun berlalu, pemerintah Indonesia juga belum memberikan pertanggungjawaban atau menghukum pelaku atas pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam tragedi Semanggi I dan II. Akibatnya, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, tragedi serupa Semanggi I dan II terus berulang di Indonesia, yakni aparat bertindak represif dan tidak memperhatikan HAM ketika menghadapi aksi-aksi massa di Indonesia. Baik, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.